Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Terlebih nikmat iman, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita semua. Maka tugas kita adalah senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan inilah perintah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Apa perintahnya? Yaitu senantiasa bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita semua. Dan dengan bersyukur inilah Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kalian mau bersyukur kepadaku, la azidannakum, akan aku tambah nikmat itu. Dan syukur ini tidak hanya sekedar bil lisan, ya, tidak hanya ucapan alhamdulillah, tapi lebih dari itu, syukur dengan anggota badan kita, hati kita, di mana kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan kepada kita nikmat sehat, kita gunakan sehat kita untuk beribadah. Kita gunakan untuk senantiasa mendekatkan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kita gunakan nikmat sehat itu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Terlebih, ya, belajar agama adalah kewajiban kita semua. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwasanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan tidaklah kita, ya, membaca sejarah, Allah tidaklah memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun selain dari ilmu. Allah berfirman yang disebutkan dalam surat 20, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dan inilah sesuatu yang sangat penting, ya, yaitu ilmu. Maka mari kita bersemangat terlebih di bulan suci Ramadan ini untuk kita gunakan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis yang masyhur yang sering kita dengar, barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman yang disampaikan, disebutkan dalam surat ke-58, bahwasanya Allah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, bahwasanya Allah akan meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maka ini menjadi kabar gembira bagi kita dan motivasi untuk kita, bahwasanya orang yang kedudukannya tinggi di sisi Allah bukan orang yang saat ini di dunia memiliki kedudukan yang tinggi, mereka berpangkat, tidak. Tetapi orang-orang yang nantinya akan diangkat derajatnya di sisi Allah adalah mereka yang beriman.
adalah mereka yang senantiasa ya meningkatkan kualitas iman mereka, dan mereka orang-orang yang berilmu. Maka jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia, mari kita gunakan ya untuk meningkatkan iman kita dan senantiasa belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dengan semakin kita terus belajar, kualitas ibadah kita semakin baik. Kualitas ya keimanan kita semakin baik. Dan insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan sedikit mengupas tentang kewajiban seorang hamba kepada Rabb-Nya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, agar manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sejatinya tugas utama seorang hamba. Mereka beribadah kepada Allah, mereka menyembah kepada Allah. Tugas utamanya adalah ini. Makanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus pada tiap-tiap kaum, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah, bahwasanya tidaklah Allah utus pada tiap-tiap kaum itu seorang rasul kecuali yang mereka serukan, yang mereka ajarkan adalah an i'budullah, agar kaum mereka, agar manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tugas seorang hamba kepada Rabb-Nya. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ini adalah tugas seorang muslim, tugas seorang hamba senantiasa beribadah kepada Rabb-Nya. Dan dalam beribadah kepada Allah, ya, dalam beribadah kepada Allah tentunya ada dua hal yang harus kita perhatikan. Karena tidaklah ibadah kita diterima oleh Allah kecuali ya terpenuhinya dua syarat ini. Apa itu? Yang pertama, ikhlas. Ikhlas karena Allah semata, bebas dari kesyirikan, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku perintahkan manusia itu kecuali untuk menyembah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Jauh dari syirik besar, jauh dari syirik kecil. Dan yang kedua adalah ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat, ibadah adalah perkara tauqifiyah. Tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Artinya apa? Dalam beribadah kita harus sesuai dengan tuntunan, mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat yang pertama, ikhlas, merupakan konsekuensi dari kalimat syahadatu alla ilaha illallah. Sedangkan syarat yang kedua adalah konsekuensi dari syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dari sini, tidaklah mungkin seorang hamba, tidaklah mungkin seorang muslim mampu beribadah dengan baik sesuai contoh Nabi kita Muhammad kecuali dia belajar agama. Kecuali dia mempelajari agama ini.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ini kewajiban ya ikhwah. Karena sekali lagi, tidaklah kita bisa beribadah sesuai dengan contoh yang diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan apa yang dituntunkan, yang diajarkan oleh Nabi kita. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada orang yang sholat, ya, sholatnya sekadarnya pokok sholat, tidak peduli rukun syarat, pokok waktu sholat dia sholat. Tumakninah tidak, gerakan ya mungkin jauh dari ajaran Nabi kita. Maka dari itu perlunya kita belajar. Karena ingat syarat diterimanya ibadah, yang pertama yaitu ikhlas karena Allah semata. Dan yang kedua, ittiba sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk memperbanyak beribadah kepada Allah. Karena kita sering mendengar idza jaa Ramadan, kalau datang bulan suci Ramadan nih, ya. Kalau datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah. Pintu surga dibuka lebar-lebar. Kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya juga kita tahu di bulan suci Ramadan ini di mana ya futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat, dan setan-setan dibelenggu. Kesempatan bagi kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah, untuk meningkatkan ya, kualitas ataupun kuantitas ibadahnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Apabila datang awal malam di bulan Ramadan, sufidatis syayatin, setan-setan, ya, wa maradatul jin, dan jin-jin itu dijerat atau dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun, dan pintu neraka ditutup rapat-rapat, tidak satu pun terbuka. Ya, tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Wa futihat abwabul jannah, dan pintu surga dibuka lebar-lebar. Falam yughlaq minha babun, dan tidak ada satu pun pintu yang ditutup. Wa yunadi munadin, ya, dan seorang penyeru menyuruhkan, ya baghiyal khair akbil, wahai orang-orang yang menginginkan, ya, orang-orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Wa ya baghiyasyar aksir, dan orang-orang yang menginginkan kejelekan, tahan. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailah, dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, yang demikian itu terjadi pada setiap malam. Maka kesempatan kita di sini, ya baghil khair, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, mari kita bersegera melakukan kebaikan. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, mari fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Jangan sampai karena kesempatan ya berjumpanya kita, bertemunya kita dengan tamu yang mulia ini, dengan bulan yang agung ini, belum tentu tahun depan kita masih bertemu. Maka kesempatan kita pergunakan sebaik mungkin. Dan di antara ibadah yang bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini, yang pertama yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Karena kita tahu bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran.
Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Allah berfirman, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan tersebut unzila fihil Qur'an, di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan tentunya pembeda dari yang hak dan yang batil. Maka di bulan suci Ramadan ini perbanyaklah untuk membaca Al-Qur'an. Banyak keutamaan yang akan kita dapatkan, banyak. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan dalam firman-Nya. Termasuk juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an itu, baca. Terlebih di bulan Ramadan ini, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena Al-Qur'an ini akan datang pada hari kiamat nanti, syafi'an li ashabihi, akan datang pada hari kiamat pemberi syafaat. Dia akan memberikan syafaat li ashabihi, bagi mereka-mereka yang membacanya. Inilah kabar gembira bagi kita, baca. Waduh, saya bacanya masih sulit. Baca semampu kita sambil terus belajar. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang-orang yang baca Al-Qur'an, yang pertama al-mahiru bil Qur'an, mereka ahli. Ma'as-safaratil kiramil bararah, mereka bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan mereka yang membaca Al-Qur'an wa yatata'ta, mereka terbata-bata. Mereka mendapatkan 2 pahala di sisi Allah. Jadi meskipun masih terbata-bata, mari kita bersemangat dalam membaca Al-Qur'an. Ada 2 pahala yang akan kita dapatkan. Ya, ada 2 pahala yang akan kita peroleh Al-Quran ini. Baca. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Al-Quran akan datang pada hari kiamat, memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Dalam hadis lain disebutkan, as-siyam wal Qur'an, puasa dan Al-Quran, yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah, akan memberikan syafaat, ya, bagi orang-orang yang melakukannya pada hari kiamat nanti. Maka kita baca Al-Quran ini. Yang bacanya sudah bagus, alhamdulillah, hatamkan. Buat target berapa kali saya harus hatam di bulan ini. 1 kali kah, 2 kali kah, atau 3 kali kah? Bagi yang bacaannya masih belum lancar, terus baca sambil belajar. Meskipun terbata-bata, meskipun kesulitan. Karena ada 2 pahala yang Allah berikan kepada kita. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali bertambah kuantitas, tambah banyak, bertambah pula ganjaran pahala dari Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan dalam kitab Sahihul Jami'. An Tamim Ad-Dari radhiyallahu an qala, dari Tamim Ad-Dari semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a bi mi'ati ayatin fil lailatin kutiba lahu kunutu lailah. Siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala salat sepanjang malam. Sehabis salat taraweh, mari kita baca. Duduk baca ayat per baca itu. Ada waktu sekian. Ya, habis salat taraweh kita selesai jam 8 atau mungkin jam 8 kurang. Duduk sebentar baca. Siapa yang membaca, kata Nabi, man qara'a bi mi'ati ayatin, siapa yang membaca dalam 1 malam itu 100 ayat,
kutibalahu kunutu laila, dituliskan baginya salat sepanjang malam. Ya. Mari kita baca. Dimulai dari surat yang pertama Al-Fatihah, masuk surat Al-Baqarah, Masya Allah. Sambil kita terus berdoa, meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambah. Dan Rasulullah SAW pernah mengabarkan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, yaqul, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan fi kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu bihi hasanatun, maka dia mendapatkan, baginya dia mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, tapi aku mengatakan alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Inilah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Berapa kebaikan yang akan kita kumpulkan bila kita membaca dalam satu malam 100 ayat. Terlebih di bulan suci ini, bulan diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah turunkan nih pada malam ini, pada bulan Ramadan. Ya, Allah turunkan. Maka beruntungnya kita ketika Allah berikan kita kesehatan, ya. Kita gunakan bulan suci ini untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man qara'a harfan fi kitabillah falahu bi hasanatun. Satu huruf mendapatkan 10 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Nabi Khabbab, ya, pernah menyebutkan an Khabbab bin Ard radhiyallahu an annahu qala, dari Khabbab bin Al-Ard, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, taqarrab mastata'ta, beribadalah kepada Allah semampumu, semampu kita. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka lan tataqarraba ilallahi bi syai'in ahabba ilaihi min kalamih, sesungguhnya kamu tidak akan pernah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan membaca firman-Nya. Allah cinta karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Ketahuilah Al-Quran, kalamullah, firman Allah yang mulia, diturunkan, ya, pada bulan yang mulia, pada malam yang begitu mulia. Dan orang-orang yang membacanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita ingin dimuliakan oleh Allah, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Meskipun masih terbata-bata, meskipun masih agak bersusah payah, terus baca ini. Meskipun kita harus masih mengeja, baca. Gak apa-apa. Meskipun kita masih mengeja, meskipun masih terbata-bata, karena sesungguhnya ada kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita. Ada pahala yang Allah siapkan untuk kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah, Abdullah bin Mas'ud pernah menyebutkan, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an annahu qala, man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulah
Siapa yang ingin mengetahui bahwa dia mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka perhatikanlah, falyandur. Fa in kana yuhibbul Qur'an, jika dia mencintai Al-Qur'an, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, maka dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kecintaan kita terhadap Al-Qur'an ini adalah sebagai bentuk aplikasi cintanya kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang mengatakan dirinya cinta kepada Allah, orang yang mengatakan dirinya cinta pada Rasul, tapi tidak pernah membaca Al-Quran, perlu dipertanyakan apa yang dia sampaikan. Karena orang yang mencintai Allah, orang yang mencintai Rasul, salah satu bukti kecintaan mereka adalah mereka senantiasa membaca Al-Quran. Mereka mencintai Al-Quran, mereka mempelajari Al-Quran. Maka kita bila mengaku cinta pada Allah, bila kita mengaku cinta pada Rasul, kemudian kita tidak membaca Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran, perlu dipertanyakan kecintaan ini. Mungkin kita hanya mengaku-ngaku saja. Ya. Mari kita perhatikan. Baca Al-Quran. Dan Al-Quran inilah yang bisa menenangkan kita di antaranya. Melembutkan hati kita. Huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Al-Qur'an ma huwa syifa, sebagai obat, wa rahmatul lil mu'min, dan rahmat bagi kita. Baca Al-Qur'an. Baca. Berapa mampunya kita Al-Qur'an ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran adalah perbendaharaan yang tidak akan pernah menjadikan kita rugi. Baca Al-Quran ini, pelajarinya, pelajari itu. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul, ya, mereka berkumpul, yatluna kitaballah, mereka membaca firman-firman Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka saling mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan pada diri mereka. Jika kita ingin mendapatkan ketenangan dalam diri kita, makanya untuk yang galau dan lain sebagainya, buka Al-Qur'annya, baca itu. Baca. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa, sebagai obat penenang bagi kita. Dan Rasul sampaikan kepada kita, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, mereka membaca firman-firman Allah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan pada diri mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah berikan rahmatnya untuk kita. Wa hafathumul malaikah, malaikat berkerumun mengelilingi kita. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Begitu pula disebutkan dalam firman-Nya, dalam firman Allah surat Fatir, alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mereka mendirikan salat, menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Jadi membaca Al-Quran salah satu perniagaan yang tidak akan pernah menjadikan pelakunya rugi, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Baca Al-Quran. Baca. Sekali lagi, meskipun kita terbata-bata, meskipun sulit, tetap baca Al-Quran itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu ibadah yang bisa kita rutinkan di bulan suci Ramadan, yaitu tilawatul Quran.
membaca Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buatlah target. Kita ingin khatam berapa kali? 10 kali kah? 5 kali kah? 4 kali kah? Atau 1 kali? Buatlah target. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Minta kemudahan kepada Allah agar kita dimudahkan dalam membaca Al-Quran. Khususnya di bulan yang penuh berkah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara ibadah yang bisa kita rutinkan, ya, jalankan di bulan yang mulia ini, di antaranya adalah salat tarawih. Alhamdulillah, ya. Salat tarawih disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman, mencari pahala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Menunjukkan bahwa salat tarawih bisa menggugurkan dosa dengan syarat salat ini kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mencari ridha Allah, bukan karena manusia, bukan li ajlin nas, bukan karena manusia, pengen dipuji, pengen didengar. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang riya, melakukan amalan karena manusia, melakukan suatu perbuatan karena manusia. Karena sekali lagi di awal tadi kita sampaikan syarat diterimanya ibadah, di mana pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua adalah mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, hadis yang mulia ini menyebutkan Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang telah lalu dosanya bila dia mengerjakan salat tarawih ini karena mencari pahala dari Allah, bukan pujian manusia, bukan karena pengen mendapatkan pujian atau sebuah sanjungan dari manusia. Dan yang dimaksud pengampunan dosa, ya, dalam hadis yang mulia ini bisa mencakup dosa besar atau dosa kecil berdasarkan tekstual hadis. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Munzir, ya. Meskipun Imam An-Nawawi menyebutkan pengampunan dosa di sini adalah khusus dosa kecil. Bisa dilihat dalam kitab Fathul Bari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan Ramadan ini bagi daerah-daerah yang mungkin, ya, berada di zona merah yang kemudian atau di tempat yang lain yang mungkin sholat tarawihnya di rumah karena belum boleh untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid karena pandemi, ya, ini, maka kerjakan di rumah kalau bisa bersama-sama keluarga, ya, karena sholat tarawih bersama imam disebutkan dalam hadis, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat, ya, bersama imam sampai dia selesai, ditulis untuknya pahala qiyam, pahala salat 1 malam penuh. Ya, alhamdulillah kalau lakukan bersama keluarga, maka di sini juga pembuktian yang dulu mengatakan, saya siap menjadi imam, ya, ini buktikan sekarang. Waduh, hafalan saya cuma sedikit, diperbolehkan di dalam sholat, ya, untuk membuka Al-Quran karena faktor hafalan sedikit boleh sambil membaca, ya. Ini diperbolehkan. Kita buka, lakukan sholat tarawih ini. Jangan sampai ditinggalkan. Iman kalau ditinggalkan, karena Rasulullah SAW telah menyebutkan beberapa faedah keutamaan dari salat tarawih ini. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mengerjakan salat tarawih, Allah ampuni dosa-dosanya. Dan siapa yang salat tarawih bersama imam, ya, kutiba lahu qiyamul lailah, ditulis baginya salat 1 malam penuh. Ini adalah sebuah keutamaan yang luar biasa. Tentu kalau kita saat ini, ya, mungkin seperti kita, iman kita yang masih belum sekuat, belum sehebat para sahabat, untuk sholat 1 malam penuh terasa berat. Ya, mungkin kita dibacakan 1 rakaat surat, ya, surat-surat yang panjang juga terasa berat. Tetapi dengan kita sholat tarawih bersama imam,
Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, ditulis untuknya pahala berdiri, pahala sholat 1 malam penuh. Keutamaan yang luar biasa. Maka sekali lagi, yang sholat di wilayahnya ya, yang masjidnya belum mengadakan sholat tarawih berjamaah karena pandemi ini, yang sholat di rumah, ya bapaknya jadi imam, yang keluarganya jadi makmum, bersyukur. Bagi yang hafalannya sedikit, diperbolehkan untuk membuka Al-Quran. Ya, ini adalah kemudahan. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. La yuridullah bikumul yusra. Ya. Allah menginginkan kemudahan bagi kita semua. Agama ini mudah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, salah satu ibadah di bulan suci Ramadan yang luar biasa pahalanya adalah puasa. Masya Allah. Ketahuilah bahwasanya puasa yang kita kerjakan, innamas siyamu junnatun. Puasa adalah perisai. Yastajinu bihal abdu minan nar. Yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Tentunya dalam berpuasa sekali lagi niat kita adalah karena Allah. Kita ikhlas dan dalam berpuasa kita mencontoh bagaimana puasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hadis yang lain, man shoma yauman fi sabilillah, siapa yang melakukan puasa 1 hari di jalan Allah, man shoma yauman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Maka Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Riwayat Bukhari. Hadis yang mulia ini menjadi penyemangat bagi kita dalam menjalankan ibadah puasa, khususnya di bulan Ramadan ini. Bersemangatlah dalam menjalankan ibadah puasa, karena 1 hari kita puasa di jalan Allah, 1 hari saja kita berpuasa di jalan Allah, itu akan menjadi perisai kita dari api neraka. Sehari kita berpuasa di jalan Allah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'adallahu wajhahu 'anil nar. Allah jauhkan wajah kita, Allah jauhkan diri kita dari neraka 70 kharifan, perjalanan 70 tahun. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi kita sebutkan di antara keutamaan puasa, bahwasanya puasa adalah jalan untuk meraih sebuah predikat ketakwaan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan inilah sebaik-baik bekal kita untuk menghadap Allah. Dan berbekalah fa inna khairaz zadit taqwa. Karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Dan salah satu jalan agar kita meraih takwa adalah dengan berpuasa. Adalah dengan berpuasa. Sebagaimana firman Allah tadi kita sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara keutamaan puasa yang lainnya, Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa yang kita kerjakan adalah penghapus dosa-dosa kita semua. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan puasa, bahwasannya inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga ada suatu pintu.
yuqalu lahu Rayyan. Pintu tersebut disebut pintu Rayyan. Yadkhulu minhus shaimun. Ya, orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut yaumal qiyamah, pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Selain orang yang berpuasa tidak akan masuk di pintu tersebut. Ya. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Selain yang berpuasa tidak masuk pintu tersebut. Yuqalu ainas shaim, dikatakan ai mana orang-orang yang berpuasa? Fayakumun, maka orang-orang berpuasa ini lantas berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Sekali lagi, tidak ada yang masuk di pintu tersebut kecuali mereka yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa. Kalau mereka masuk, ditutup pintu ini. Falam yadkhul minhu ahadun. Dan setelah itu tidak ada lagi yang memasukinya. Istimewa sekali keutamaan orang-orang yang berpuasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berpuasa memiliki waktu mustajab. Nabi bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum. 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama, as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai berbuka. Maka kesempatan kita, jangan habiskan suara kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Gunakanlah untuk berdoa. Selain membaca Al-Quran, gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan keluarga kita, doakan pemimpin-pemimpin kita, doakan kondisi saat ini, doakan yang baik-baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang yang berpuasa, kata Nabi, salah satu 3 golongan la turaddu da'watuhum, yang doanya tidak tertolak. Yang pertama, as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai mereka berbuka. Wal imamul adil. Dan doanya pemimpin yang adil. Wa da'watul mazlum. Dan doanya orang-orang yang terzalimi. Doanya orang-orang yang dizalimi. Sekali lagi, perbanyak berdoa kepada Allah. Banyak doa-doa baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Ataupun kita berdoa pakai bahasa Indonesia, perbanyak berdoa. Perbanyak berdoa. Karena selain doa itu ibadah, ad-du'a wal ibadah. Selain doa adalah ibadah, sungguh doanya orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka, la turaddu, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak berdoa. Jangan disia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Karena ingat, waktu yang Allah berikan kepada kita akan dipertanyakan. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian akan dipertanyakan kepada kalian nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat waktu. Maka jangan sia-siakan waktu kita. Mari kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, khususnya di bulan suci Ramadan ini, dengan membaca Al-Quran, sholat tarawih, ya, berpuasa, dan tentunya masih banyak ibadah-ibadah yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu karena banyaknya begitu luar biasa. Tapi insya Allah akan berlanjut pada kajian-kajian berikutnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita bersemangat fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, khususnya di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan amal soleh, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dijauhkan dari segala bahaya, penyakit dan sebagainya. Kita dan keluarga diberikan keistiqomahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.